Manga One Piece Chapter 1096 diberi judul Kumachi. Nama tersebut merupakan nama panggilan Jinny kepada Kuma. Dan chapter kali ini dibuka dengan pengumuman dari para Tenryubito selaku panitia pelaksana festival perburuan, yang dimana korbannya disebut sebagai kelinci. Dan dari seluruh kelinci tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu langka dan super langka. Dan setiap jenis kelinci tersebut bernilai 10.000 poin. Artinya para Tenryubito menganggap bahwa penduduk God Valley dan para budak bukanlah manusia, melainkan hanya hewan buruan semata yang tidak memiliki hak untuk hidup di dunia ini. Para kesatria dewa yang mendengar pengumuman tersebut langsung antusias mendengarnya. Apalagi mereka akan mendapatkan hadiah yang sangat mewah, khususnya bagi pemenang festival. Dan jika kita melihat dua kesatria dewa, terutama yang bertopeng dan perempuan berambut pendek, banyak yang mengatakan bahwa mereka adalah teman dari Big Mom ketika kecil. Tapi kalau menurut saya pribadi, mereka berdua bukanlah dua teman Big Mom, karena para kesatria dewa mewakili keluarga mereka masing-masing, yang notabene-nya adalah bergelar bangsawan dunia, seperti halnya Garling yang berasal dari keluarga Vigarland. Begitupun juga perempuan yang berambut panjang yang memakai topi, yang berasal dari keluarga Manmeyer. Sedangkan dua teman Big Mom adalah seorang anak yatim piatu. Jadi bagaimana bisa seorang anak yatim piatu diangkat menjadi kesatria dewa? Dan kalaupun mereka masih hidup dan menjadi anggota pemerintah dunia, maka mereka hanya bisa masuk ke dalam keanggotaan Angkatan Laut dan Cyberpol, seperti halnya pasukan raksasa Angkatan Laut dan Roplus CS yang juga merupakan anak yatim piatu. Dan jika kita melihat para kesatria dewa yang dulu, maka totalnya berjumlah 12. Sedangkan yang sekarang tinggal 9 orang, chapter 1083. Mungkin ada 3 yang tewas pasca meletusnya perang di God Valley. Sementara itu di tempat lain, Garp lagi menikmati masa liburannya. Namun tak lama berselang ia mendapat panggilan dari Kong, yang pada saat itu menjabat sebagai Fleet Admiral Angkatan Laut, yang mana menyuruhnya untuk segera pergi ke Pulau God Valley, karena pulau tersebut akan kedatangan bajak laut Rocks. Mendengar hal itu, Garp tidak peduli, apalagi di sana ada para Tenryubito, kaum naga langit yang tidak disukai olehnya. Bahkan Garp hanya mengatakan, kedatangan bajak laut Rocks ke Pulau God Valley adalah imbas dari kelakuan dari para Tenryubito itu sendiri, di mana mereka mengambil harta karun dari Pulau Hachinosu. Harta karun di sini bisa berupa emas, berlian, ataupun buah iblis. Maka dari itu, bajak laut Rocks ingin mengambil harta mereka kembali yang telah diambil oleh pemerintah dunia dari tangan mereka. Artinya, pemerintah dunia mengirim CP9 untuk menyusup ke Pulau Hachinosu dalam menjalankan misi mereka untuk mencuri harta karun prestisius milik bajak laut Rocks selaku penguasa Pulau Bajak Laut. Garp yang masih tidak peduli dengan keselamatan para Tenryubito langsung tersentak setelah mendengar informasi dari Kong bahwa bajak laut Roger juga akan datang ke Pulau God Valley. Garp yang merupakan rival abadi dari Roger tanpa AIUEO memutuskan untuk segera tancap gas ke tempat kejadian perkara. Lalu Shin berpindah ke Pulau God Valley, di mana Ivankov terkejut dengan jumlah kapal angkatan laut yang mengelilingi pulau yang tujuannya untuk mencegah seseorang untuk melarikan diri, sekaligus sebagai pengamanan dari ancaman pihak luar. Dan menurut Ivankov, festival ini sebenarnya bertujuan untuk mengeruk sumber daya alam yang berada di Pulau God Valley. Jadi untuk memuluskan rencana pemerintah dunia, mereka harus melenyapkan para masyarakat setempat agar dengan mudah menjalankan visi misi mereka selama berada di pulau tersebut. Dan menurut salah satu budak, jika mereka mampu bertahan selama 3 minggu, maka mereka akan dibebaskan. Mendengar hal itu, Ivankov membantahnya dengan tegas bahwa itu hanyalah kebohongan dari pemerintah dunia. Apalagi pada festival perburuan sebelumnya tidak ada yang bisa selamat. Sebab para Tenryubito sengaja memberikan harapan kepada masyarakat setempat plus budak agar mereka terus berlari. Dengan begitu mereka akan mendapatkan sensasi kepuasan dalam melakukan perburuan. Jadi jalan satu-satunya untuk terbebas dari festival yang mengerikan ini adalah melarikan diri dari Pulau God Valley. Sebagaimana ucapan Ivankov di hadapan para budak yang berada bersama dengan mereka. Dan masih di tempat yang sama,
Ginny mengatakan bahwa hadiah dari turnamen ini adalah kunci kita untuk melarikan diri dari pulau ini, di mana 2 di antaranya adalah buah iblis yang dapat mengubah seseorang menjadi naga. Lalu ada juga buah iblis Niku-Niku Nomi yang mempunyai kemampuan untuk mengempaskan diri sendiri maupun orang lain ke pulau tertentu yang dituju. Dan menurut pengakuan Ginny, 2 minggu yang lalu ia menginformasikan hadiah festival perburuan ini ke dunia luar. Semoga saja ada seseorang yang mendengarnya. Hal ini dilakukan oleh Ginny supaya rencana mereka mendapatkan 2 buah iblis tersebut lebih mudah, disebabkan pemerintah dunia sibuk mengurusi kedatangan para bajak laut. Sementara itu, di luar pulau, Angkatan Laut dikejutkan oleh kedatangan kelompok bajak laut Rocks yang beranggotakan kru-kru yang sangat kuat seperti Shirohige, Shiki, Big Mom, Kaido, dan lain sebagainya. Dan yang mengejutkan dari itu semua itu adalah Nenek Nyonba atau Gloriosa, yang ternyata di masa mudanya ia termasuk ke dalam kru bajak laut Rocks. Pantasan pada chapter 522, yaitu ketika berbicara dengan Luffy, Nenek Nyonba memiliki pengetahuan yang luas tentang lautan. Sebenarnya sebagian dari anggota bajak laut Rocks ini sudah pernah diperlihatkan pada saat arc Thriller Bark, tepatnya pada chapter 452. Dan tujuan utama dari bajak laut Rocks ke Pulau God Valley yaitu adalah untuk mengambil kembali harta mereka yang dicuri oleh pemerintah dunia dari Pulau Hachinosu. Bisa jadi harta mereka tersebut itu adalah salah satu dari hadiah festival yang diselenggarakan oleh para Tenryubito. Namun Shirohige khawatir Rock the Sebek akan melupakan tujuan utama mereka ke pulau ini. Dan ternyata bukan hanya bajak laut Rocks yang juga datang ke Pulau God Valley, melainkan juga bajak laut yang lain, yang dimana salah satunya adalah kelompok bajak laut Roger, yang tujuan utamanya untuk menghentikan Rock the Sebek. Vigarland Garlin yang melihat kedatangan para bajak laut memutuskan untuk turun langsung menghentikan mereka bersama dengan para kesatria dewa yang lain. Akan tetapi tak hanya itu saja, pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh Garp juga datang ke Pulau God Valley dalam rangka menangkap Goldie Roger. Mengetahui situasi semakin kacau, Kuma dan Ivankov memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk mencuri 2 buah iblis yang merupakan hadiah festival. Hanya saja sebelum Ivankov memakan buah iblis Uo-Uo Nomi model Shiryu, Big Mom dengan cepat mengambil alih buah iblis tersebut dari tangannya. Sedangkan buah iblis Niku-Niku berhasil dimakan oleh Kuma. Dan tak lama setelah itu, muncullah Gorose Satun hingga membuat Kuma kecil terlempar. Dari percakapan Kuma kepada Gorose Satun, terjawab sudah mengapa ras Buccaneer dibantai oleh pemerintah dunia. Karena kemungkinan besar dulunya ras Buccaneer pernah membantu Joy Boy. Maka dari itu pada chapter 1095, Gorose Satun mengatakan ras Buccaneer merupakan ras yang telah melakukan kejahatan besar pada dunia ini. Tapi saya rasa bukan hanya ras Buccaneer yang membantu Joy Boy, melainkan juga ras Lunarian dan ras Mate 3. Oleh sebab itu ketiga ras ini diambang kepunahan alias langka. Akan tetapi yang menjadi topik inti dari video ini adalah bukanlah hal itu, melainkan tentang tujuan sebenarnya Rock the Sebek datang ke Pulau God Valley. Pada chapter 957, Sengoku pernah mengatakan Rock the Sebek ingin menjadi raja dunia. Dan untuk mewujudkan impian tersebut, Rock the Sebek ingin membunuh para Tenryubito selaku pemegang tahta kekuasaan di dunia. Karena dengan membunuh para Tenryubito, maka ia otomatis akan menjadi penguasa di dunia ini. Hanya saja impiannya tersebut ditentang oleh Goldie Roger. Sebab jika Rock the Sebek menjadi raja dunia, maka dampaknya akan banyak memakan korban ketimbang para Tenryubito itu sendiri. Oleh sebab itu, Goldie Roger lebih memilih para Tenryubito untuk berkuasa untuk sementara waktu daripada Rock the Sebek demi mencegah mudarat yang lebih besar. Menjelang beberapa hari kemudian, Kuma, Ivankov, Ginny, dan para budak yang lainnya berhasil melarikan diri dari Pulau God Valley berkat kemampuan buah iblis Niku-Niku. Ivankov, yang tidak bisa terus-menerus bersama dengan mereka, memilih untuk berlayar meninggalkan kerajaan Sorbet, yang mana sebelum Ivankov pergi, Kuma mengatakan, "Aku tidak akan pernah melupakan wajahmu seumur hidupku." Pantasan pada saat perang di Marineford, Ivankov sangat marah kepada Kuma,
karena tidak mengenali wajahnya lagi. Sedangkan Ginny lebih memilih untuk tinggal bersama Kuma. Jadi kemungkinan besar Ginny adalah ibu dari Bonnie. Sejujurnya pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang satunya. Jadi saya rasa di chapter yang akan datang mungkin kita akan diperlihatkan tentang Kuma yang akan menjadi raja dari kerajaan Sorbet. Entah apa respon dari pemerintah dunia melihat seorang budak menjadi raja yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Menarik untuk ditunggu. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subbreaker. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.